Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali masih di daring di mata kuliah pengelolaan kelas. Di pekan kedua ini sebagaimana yang sudah kita sepakati di kontrak kuliah awal pekan, satu pekan yang lalu, pekan kemarin, maka di pekan kedua ini, di pertemuan kedua ini kita akan membahas langsung ke materi yang pertama sesuai yang ada di RPS. Adapun teman-teman mahasiswa segera tugasnya ya, tugas rujukan jurnal dan tugas jurnal ilmiah. Oke. Baik, materi yang pertama di mata kuliah pengelolaan kelas ini kita akan membahas dengan tema konsep dasar pengelolaan kelas. Karena ini masih awal ya, jadi konsep dasar ini apa sih yang melatar belakangi pentingnya pengelolaan kelas ini sampai-sampai mata kuliah sendiri gitu ya. Mata kuliah sendiri khusus membahas tentang pengelolaan kelas gitu. Apa yang melatar belakangi definisi dari pengelolaan kelas ini apa, tujuan diadakannya pengelolaan kelas itu apa. Tuh. Oke, yang pertama definisi dulu. Jadi tidak syah kita membahas langsung sesuatu tanpa mengupas definisinya. Bahasan awal ya, yang dasarnya adalah definisi. Definisi dari pengelolaan kelas itu adalah kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Jadi yang mengelola kelas, mengelola itu kan berarti ada kegiatan di situ. Kegiatan apa? Kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal yang terjadi proses belajar di kelas itu. Gitu. Seperti apa? Seperti penghentian perilaku siswa yang menyelewengkan perhatian kelas, ya misalnya cari perhatian, caper gitu ya. Kemudian pemberian ganjaran, pemberian reward, punishment gitu kan. Untuk semuanya itu agar berjalan optimal gitu. Yang baik dikasih reward, yang salah dikasih punishment, hukuman gitu. Tapi semua ada caranya gitu, ada pengelolaannya. Oke, kemudian yang di dalamnya itu semua mencakup pengaturan siswa dan fasilitas. Itu definisi pengelolaan kelas. Jadi intinya definisi dari pengelolaan kelas itu adalah kegiatan untuk menciptakan kondisi yang optimal di kelas untuk proses belajar mengajar. Untuk proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Kemudian apa yang melatar belakangi masalah pengelolaan kelas ini kok menjadi penting dibahas, bahkan sampai dijadikan matkul khusus, satu matkul gitu ya. Ada dua ya, masalah individual dan masalah kelompok. Masalah individual itu ya biasanya di kelas itu kan siswa itu caper ya kan, ini individu biasanya kan, masalah individual kan. Masing-masing siswa di dalam kelas cari perhatian sendiri-sendiri gitu ya, dengan caranya sendiri-sendiri. Ini kan akibat dari masalah individu. Kemudian yang kedua, pola perilaku menunjukkan kekuatan apapun itu. Oh, aku lah yang menguasai kelas. Oh, aku lo ketua kelas. Oh, aku lo dekat rumahnya, dekat sekolah gitu ya. Pokoknya ini lo aku gitu ya, menunjukkan keakuan gitu. Itu kan juga dari individu kan. Kemudian yang ketiga, masalah ketiga adalah pola perilaku menunjukkan balas dendam. Entah itu balas dendam ke guru maupun balas dendam ke antar murid. Ini kan juga individu kan, kasus individu juga, masalah individu. Kemudian yang keempat, peragaan ketidakmampuan. Ini siswa yang pasif. Jadi siswa yang pasif, pendiam gitu ya. Ini kan juga individu kan. Nah, inilah akhirnya yang melatar belakangi bahwasanya penting pengelolaan kelas itu agar supaya yang
aktif, siswa yang aktif atau caper tadi, kemudian siswa yang pendiam, kemudian siswa yang sombong, yang apa namanya, power seeking behaviors, yang pola perilakunya menunjukkan kekuatan, keakuan. Itu semua justru bisa dikondisikan agar saling memotivasi. Yang pendiam termotivasi dengan yang aktif gitu ya. Yang aktif termotivasi juga, jangan terlalu aktif atau jangan selalu aktif terus. Ada saatnya aktif, ada saatnya diam gitu misalnya, atau gantian gitu ya. Nah, itu pentingnya pengelolaan kelas di situ. Itu dari masalah latar belakang, masalah individu lahirnya pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua, latar belakang dari masalah kelompok. Pertama, kelas kurang kohesif, kurang bersatu antar muridnya, antar penghuni kelas, antar siswa. Kenapa? Ya mungkin karena di situ jenis kelaminnya, perbedaan jenis kelamin. Kan ada atau di kelas biasanya banyak laki-lakinya, banyak cowoknya daripada cewek, atau sebaliknya banyak cewek daripada cowok, gitu misalnya ya. Atau beda suku misalnya kan. Misalnya cerita adik saya ini sekolah di luar Jawa sana, di daerah tambang gitu ya. Nah, itu kan ada sekolah tambang itu kan ada yang dari luar negeri pegawainya, ada yang dari dalam negeri Indonesia. Nah, itu kan apa ya, itu dari sisi suku, dari sisi tingkat sosial ekonomi itu pasti berbeda, sedangkan sekolah di daerah tambang ya hanya satu itu, mau tidak mau gitu kan. Nah, ini kan menjadi masalah kelompok kan akhirnya. Nah, makanya pentingnya pengelolaan kelas supaya itu tidak terjadi gimana itu. Masalah kelompok yang kedua, penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya. Nah, ini misalnya ada firqah atau kelompok-kelompok di dalam kelas ini, misalnya ada kesepakatan kemudian kok dilanggar. Nah, ini masalah kelompok juga gitu ya. Nah, misalnya kelompok besar lah, misalnya kelas bahasa, kelas IPA, kelas IPS gitu ya. Ada norma di sini, ada tingkah laku yang disepakati misalnya, kemudian kok dilanggar. Ini kan menjadi masalah kelompok kan. Kemudian yang ketiga, kelas mereaksi secara negatif terhadap salah seorang anggotanya. Nah, misalnya ada anggota kelas di situ yang digangguin misalnya ya. Ada kelompok mayoritas misalnya, ada kelompok minoritas yang selalu diganggu oleh kelompok mayoritas. Nah, ini kan juga masalah kelompok. Jadi pentingnya pengelolaan kelas supaya tidak terjadi seperti itu harus bagaimana nih. Kemudian selanjutnya, membumbung anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok atau membenarkan anggota kelas yang melanggar aturan kelompok misalnya. Ada satu orang atau anggota kelas ya yang padahal itu salah, tapi kok satu kelas membenarkannya. Nah, ini juga nggak baik juga kan. Misalnya ada indikator yang harus dicapai dalam sebuah kelas tersebut, kemudian terjadi seperti ini kan ya tidak bisa mencapai indikatornya, nanti tidak bisa mencapai kompetensi dasar apa yang dicapai gitu. Selanjutnya, kelompok cenderung mudah dialihkan pengertiannya dari tugas yang tengah digarap. Nah, ini ada yang mudah teralihkan oleh kelompok lain atau oleh sesuatu. Nah, ini harus ada pengelolaan kelasnya. Kemudian selanjutnya, semangat kerja rendah atau semacam aksi protes kepada guru karena menganggap tugas yang diberikan kurang fair misalnya kan ya. Itu tadi, setiap mapel itu punya indikator, punya standar kompetensi. Kalau semuanya dianggap tidak fair, tidak apalagi ya, ya kan banyak faktor ya. Mungkin dari sisi faktor media sudah disesuaikan, dari faktor kurikulum sudah disesuaikan juga dengan tingkat satuan pendidikan di pedesaan, di perkotaan misalnya ya. Nah, ini tinggal kelasnya aja nih, gimana ini? Nah, pengelolaan kelasnya ini tinggal
kok masih dianggap kurang fair. Nah, ini nanti untuk mencapai indikator mapel masing-masing mapel itu bagaimana di kelas ini misalnya gitu ya. Itu kan juga perlu dari salah satu faktor pengolahan kelas. Tidak hanya tidak hanya dari media pembelajaran medianya saja gitu. Yang terakhir masalah kelompoknya, kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Misal keadaan seperti ini sekarang ini daring gitu ya. Yang diharuskan ini mau tidak mau ya harus diterima gitu kan. Sedangkan dari kelas itu, dari siswa itu ada yang yang bisanya hanya pakai WA misalnya, ada yang bisanya Google Classroom. Nah, ini bagaimana pengolahan kelas supaya ini bisa menjadi satu kesepakatan. Nah, ini pentingnya pengolahan kelas dari masalah kelompok itu ya. Kemudian yang terakhir, tujuan pengolahan kelas itu untuk apa sih? Satu, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Jadi supaya kondisi kelas itu benar-benar tertuju bahwasanya kelas itu untuk lingkungan belajar gitu loh. Bukan untuk digunakan yang lain gitu. Kalau mau bermain ya kan di luar kelas gitu kan. Kadang guru buat ada yang marah gitu kan. Ayo, yang main-main silakan di luar kelas. Jangan di kelas gitu. Karena di kelas untuk belajar gitu. Ya karena memang iya gitu, tujuan pengolahan kelas itu kan ya untuk kondisi kelas yang baik untuk lingkungan belajar, bukan bermain, bukan rame-rame, bukan yang negatif-negatif lah. Kemudian tujuan kedua yaitu untuk menghilangkan berbagai hambatan belajar yang dapat menghalangi terwujudnya kegiatan belajar. Yang namanya di kelas fokusnya untuk belajar, ya jangan yang lain gitu. Jadi untuk menghilangkan berbagai hambatan belajar yang dapat menghalangi terwujudnya kegiatan belajar itu, ya itulah tujuan pengolahan kelas. Bisa lebih terukur, terarah, tertata ya kan, apalagi terdata ya kan, lebih gampang diarahkan, dipantau gitu, terpantau gitu. Kemudian tujuan pengolahan kelas yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memberikan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di masing-masing kelas itu. Nah, misalnya ada perpus gitu kan. Kan enak kalau ada perpus kalian gitu. Ada internetnya banter daripada di luar kelas misalnya. Ada webcamnya kan itu. Lebih bisa maksimal kan sesuai dengan tujuan dari belajar itu sendiri. Kemudian yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan serta sifat individual masing-masing. Jadi kalau memang contohnya misalnya ada penempatan kelas IPA, IPS, bahasa, agama gitu ya, yang semua sudah bukan rahasia umum lagi ya. Misalnya kayak IPS, sifat individualnya nakal misalnya gitu ya, nakal-nakal. Nah, ini bukan diskriminatif ya, pengelompokan ya nakal jadikan satu nakal gitu ya, enggak, tapi ini ya untuk membina supaya mudah membina, supaya mudah membimbing sesuai dengan sifat individual masing-masing siswa itu tadi itu kan, sesuai dengan kemampuan bakat, minat, kemampuan keilmuan, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial dari masing-masing siswa. Jadi bukan diskriminatif, bukan gitu. Justru diskriminatif jika itu tidak dilakukan pengelompokan kelas atau tidak adanya pengelolaan kelas. Itu justru diskriminatif, semua disamaratakan. Itu justru tidak baik. Itu. Oke. Ini pembahasan yang pertama, materi pertama ya, tentang konsep dasar pengolahan kelas.
Silakan teman-teman yang masih ada kebingungan yang ingin ditanyakan, silakan kita berdiskusi di kolom komentar Google Classroom ya. Silakan kita diskusi di situ. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.